Kita kan pernah ya waktu nggak salah dikumpulin di aula tuh aula masjid waktu itu alumni tahun berapa datang ke situ dia bilang kolekan itu tujuannya waktu itu untuk kalau misalkan teman-teman itu ada yang sakit, ada yang masuk rumah sakit, iya. Iya, gue pernah tuh. Iya, jadi tujuan kolekan itu buat nutupin misalkan ada teman angkatan kita sedang sakit, iya. Ataupun ya karena musibah. Ada juga yang misalkan kayak tawuran kan dulu kan masih tawuran. Entah kena bacok ya kan. Iya. Ya pokoknya solidaritas ya. Gunanya tujuannya kolekan itu buat ya masa berjaga ada orang. Enggak itu sekarang berubah persepsi bos. Ya. Jadi kolekan itu jadi ranah dulu awalnya kayak gitu. Awalnya seperti itu kolekan itu. Kalau sekarang jadi ajang cari keuntungan bos. Cari keuntungan. Nah, buat mabuk-mabukan. Bos waktu siapa yang ini Mr. Jet kan gue minta maaf terakhir sama dia. Loh, lu ngapa minta maaf sama Mr. Jet? Kenapa ya? Oh, gara-gara mecahin kacamatanya kan? Iya, sebenarnya kan lu nggak salah. Ngapain lu harus minta maaf sama Mr. Jet? Kan lu kan pukul dia nih. Nembus kan di helm. Pecah kacamatanya dia. Anjir lu. Oh, dia ngancem ini cuy. Lu kalau nggak angkatan kita yang mau dihancurin. Iya. Sebenarnya lu nggak usah minta maaf, nggak bakal ngancurin dia bos. Gimana tahu bos, siapa tahu ada yang diculik. Nggak bakalan. Orang lain nggak usah gue bermasalah, orang lain kena. Ya, tapi kalau zaman dulu emang sih, soalnya kan belum kuat. Kalau kayak sekarang kan makanya ya lu ngapa-ngapain lu kayak tawuran berantem aja lah lu sama temen bisa kena pidana kan. Iya, kalau dulu sekarang kan udah kuat gitu hukumnya. Tapi sebenarnya gue dulu juga mikirnya gimana ya, kan bokap gue juga dulu orangnya rada keras lah gitu kan. Gue pikir ya udah gue juga begitu juga, dan bokap gue tahu bokap gue punya kenalan lah kalau misalkan gue aneh-aneh gitu. Mungkin ada pikiran gitu juga kali. Tapi gue bener-bener ini loh salut sama dia. Satu, masalah sama Mr. K dia memaafkan sampai orangnya nggak dikeluarin. Yang kedua, sama Mr. Z dia melindungi angkatan kita. Cuy, tapi itu masalahnya tanggung jawab cuy. Kalau misalkan gue punya masalah sama dia terus orang lain kena, kan gue iya, yang salah sih Mr. Z ngapa? Ya tolonglah dia lah. Ngapain maksudnya masalah sama lu, ngapain orang lain dibawa? Itu maksudnya itu, gue takutnya sih, gue takut maksudnya atau karena lu terlalu dermawan. Lu bener kan gue bilang lu mau melindungi satu angkatan ya kan. Masalah tanggung jawab bos. Lu keren berarti bos, sumpah deh. Bener, secara nggak langsung lu tuh membawa gue ke audit lo. Apa yang nggak langsung gue jadi bikin jualan kopi kok. Bener loh, apa yang nggak bisa dulu gue lakuin sekarang bisa gue lakuin pas jadi audit. Karena gue dulu nggak bisa ngelawan, saat itu gue masih takut. Lu semua berubah ya karena diri lu sendiri lah. Ya, karena kecontohan lu. Karena kecontohan lu, makanya gue buat podcast ini. Kalau contoh tuh banyak tempat lain, Presiden Soekarno. Ya nggak perlu begitu lah. Itu gue nggak ngerasain di hidup gue. Iya. Karena kan kalau lu kan ya ada di hidup gue ya, lu sebagai contoh gue. Iya bener. Kalau Soekarno kan gue nggak hidup di zaman Soekarno bos. Bener, gue akuin loh. Berkat lu juga loh, gue jadi apa yang dulu belum pernah gue lakuin, gue bisa lakuin sekarang. Itu salah satunya. Makanya gue buat podcast ini, ya gue berterima kasih buat lu. Ntar ada Bewo. Bewo bisa kalau mau itu ada. Gue udah ikut juga sama Bewo kayak. Ya boleh. Kalau gue ingat dulu dia dikeroyok. Sesi lain itu sesi lain aja sama Bewo. Kan ini khusus sesi lu. Makanya gue buat podcast ini sebenarnya karena kan di Instagram gue juga banyak generasi muda. Ibaratnya begitu. Dan gue pengen maksudnya ngasih tahu ke generasi muda, lu kalau nggak mau tertekan, pilihan lu ada dua, lu ngelawan atau lu pasrah. Tapi yang gue lihat sih sekarang generasi sekarang sih banyak yang manut sih bro. Ya, iya makanya dengan ini kan ada cerita yang bisa dibangkitkan gitu loh. Iya sih cuy, mungkin dulu gua ngelawan pakai kekerasan. Kalau menurut gua sih misalkan yang dengerin anak-anak muda terus posisinya kayak kita dulu ya, menurut gua sih ya kan banyak cara lah kalau sekarang. Ya gimana? Sekarang kan misalkan lu bawa perekam misalkan apa. Contoh nih. Adik gue di sekolah yang sama adiknya pemilik emas nih. Iya. Mereka juga sama dipaksa buat beli jaket yang nggak kunjung jadi. Gue bilang lapor ke guru dan nggak berani. Kalau lu suruh dia lapor, dia akan berpikir ya karena bakal dia sendiri. Nah terus solusinya buat apa? Ya harus dilawan lah. Makanya gue bilang nih, kalau gue sih ngasih saran, mending lu pada patutnya beli buat rekam rahasia, lu rekam soal. Tapi nggak efektif sih. Nggak efektif. Ya, sekarang kalau gini kalau ada solusi.
yang efektif tuh ya kekompakan antar angkatan lu pertama Nggak lu. bisa, Bos. Karena nggak bisa. Karena yang atas mencerai berai. Mencerai Nah, berai. itu dia. Lu gimana caranya lu supaya nyatu? Ya kan kayak kita angkatan kita kan kepecah ya. Bang. Kepecah bener. Blok barat, blok timur. Ya kalau kita mah udah kepecah dari awal. Ya, Iya. sama. Kan kita seenggaknya lebih banyak yang Blok mau Timur. untuk melawan itu. Melawan maksud gua. iya. Yang nggak mau lawan ada, cuman beberapa doang. Segelintir Iya, orang. yang cuma nongkrong di perpustakaan pun ada. Yang cuma tidur di perpustakaan ada. Cuman setidaknya kan itu pilihannya, lu mau ngelawan atau lu atau lu ditindas, udah gitu doang. Mungkin nggak ada lagi lah kayak gitu. Masih. Makanya gue buat podcast ini salah satunya itu. Gue mau apa ya namanya ya? Kasih contoh lah bahwa lu kalau ngelawan itu bisa gitu loh. Ya tapi menurut gue gini sih, kalau lu takut ngelawan ya udahlah, maksudnya nggak usah dipaksa, tapi lu harus putar otak menurut gue. Iya. Misalkan lu harus bayar ini nih duit gitu, ya lu misalkan lu cari duit lagi gimana bisnis yang Ya tapi itu pembodohan. Itu pembodohan loh. Sekarang gini, pembodohannya begini. Lu malakin gua nggak kerja tapi dapat duit, itu pembodohan. sekarang Gua nggak pilihannya setuju. Dia nggak berani, ya kan? Terus dia harus bayar, gimana? Dia tertekan terus, dong. Lebih baik dia belajar cari bisnis. Nggak bagus buat si yang ngasih, jelek buat yang si penerima. Mentalnya jadi mental peminta. Ya karena si Ayo. yang ini dia nggak berani ngelawan. Masalahnya ini akan jadi rantai terus berterusan loh. Sekarang gini nih, gue pengen nanya nih, gue yang sering gue pengen tanya sama pelaku kolekan ya, lu ikut bertanggung jawab gak ke generasi berikutnya? Gak bakal mikir lah dia aja yang sekarang gak dibikin apalagi generasi berikut. Makanya gue pernah waktu itu, gue nggak sengaja waktu itu gue pernah update Insta story ya. Gue bilang gini, alumni kok masih ngurusin ini aja apa namanya, masih ngurusin angkatan adik gue gitu kan. Nggak berapa lama gue dimasukin lah ke WA grup para alumni dan isinya orang-orang yang gue suka. Karena gue kesel, gue WA lah salah satu alumni itu. Gue WA, yang ditanya apa? Lu angkatan berapa bos? Gue minta pertanggung jawaban, ya kan? Lu telah melakukan rantai gitu loh. Atas apa yang lu lakuin. Dan dia tanya, lu alumni tahun berapa bos? Bener kata lu, dia nggak mikir. Padahal efeknya itu, ya kan? Ke generasi berikutnya. Mau sampai kapan rantai nggak diputus? Sebenarnya ya kalau mau mutus dia mungkin ya kalau misalkan ini ada alumni jahat, nggak mau putus ya berarti alumni yang baik lah, bukan dari yang bawah lah. Kalau bawah suruh lawan ya kayak nggak bisa sih menurut gua. Karena sekarang misalkan alumni angkatan atas, misalkan 30 orang, angkatan bawah misalkan ada 100, satu belah-belah 50-50 ya kan pasti. Tapi gini, ketika ada orang yang lawan, setidaknya itu kan memberikan perlawan. Ya sekarang gini lah, Indonesia dulu masih kayak lidi bertarungnya, Sumatera sendiri, Jawa sendiri. Gara-gara ada peperangan itu kan jadi kota lain mencontoh. Iya makanya gue sih memilih sih untuk Kondisinya sih ya. lu harus lawan. Kalau gue bilang lu harus lawan. Kalau nggak lawan, ya lu akan tertindas terus. Dan gue ngerasain itu. Ya sekarang orang pasti menurut gua ya pikirannya, gua kalau gua ngelawan gitu, misalnya gua ngelawan sendiri, kalau temen gua nggak bantuin, temen gua nggak ada yang dukung gua malah berpihak ke sana. Tapi secara nggak langsung ini loh. Secara nggak langsung ya. Lu ingat ini nggak? Waktu si dipukul berantem sama Nyebut nama lu, woi. Oh iya. Woi. Itu yang ini teman kita yang sastra Jepang itu, ya kan? Sama anak SMK. Anak SMK Si kan? anak Muay Thai. Iya anak Muay Thai ya. Anak Muay Thai itu kan Si guru Muay Thai. iya guru Muay Thai kan bertarung nih. Guru mau kita dia. Guru dia sekarang. Guru Muay Thai bertarung sama anak SMK kan? Kebetulan namanya si Hitam juga tuh, ya kan? Si Hitam SMK. Si Hitam SMK. Secara nggak Oh, langsung. maksudnya guru Muay Thai si teman kita. Iya, guru Muay Thai itu teman Secara kita kan. langsung. Berantem sama si Hitam SMK. Hitam si SMK. Nah, secara nggak langsung itu memacu adrenalin gue loh. Yang sampai gue ditampar sama tim pempek, sampai pempek. Lu jangan bahas itu anjir, gua ketawa anjir. Iya kan gue secara nggak langsung tuh maju loh, maju buat nolongin si guru-guru ini, guru siapa? Guru Muay Thai. Guru Muay Thai. Guru Muay Thai kan waktu itu dipukul nih, dek, peng dipukul gitu kan, nggak ada perlawanan. Itu secara nggak langsung adrenalin gue maju loh, maju gue, langsung ditampol lah sama pempek. Pempek dipisahin tuh, dia bilang lu jangan ikut campur katanya, nanti akan menambah konflik. Nggak tahu lu kan nggak ada. Ada gua, orang gua nganterin dia. Kalau ada berarti lu tahu dong. Apa? Gua pokoknya ngeliat si sastra Jepang ini. Ya terus dia dipukulin,
terus dia berdiri, gue segan Itu lu ngeliatnya pas di lapangan kali lu, bukan yang pas di gue nggak Kadal. oh nggak gue nggak pas di kadal gue ya. nggak tahu itu Kadal. ada pokoknya di lapangan ya udah tuh. Tapi secara nggak langsung ya, ketika lu melakukan perlawanan itu, adrenalin lu sebenarnya bertambah loh. Ketika kan ada yang mulai duluan, kecuali soalnya adrenalin kita tuh nggak berani untuk memulai. Cuy lu jangan ntar nih anak-anak jadi pada Lah, emang harus. pacu lagi. Emang harus. Ya, jangan pakai kekerasan sih pasti ada jalan. Iya, cuman kalau nggak begini, gua dulu ngelawan itu atas dasar kemauan gua dan resiko semua gua tanggung gitu. Jadi gua udah berpikir tuh misalkan tadi katanya nggak pikir panjang, langsung aja hantem. apaan? Ya iya maksudnya gua udah mikir ya orang lain nggak akan bantu gua lah, pendek gua pikirannya gitu. Yang paling nanti yang bakal nge-backup kalau gua masuk pengadilan apa bokap gua udah gua segitu doang. Soalnya gini, gue berpikir sampai sekarang adalah sampai zaman adik gue terakhir, ini mau sampai kapan mata rantai ini terus terjadi? Dan ini pembodohan. Stopin. Nah ya ini pembodohan.